Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Zahra dengan NIM 240211500008, kelas Arsitektur A01. Di sini saya akan mempresentasikan analisis site di sekitar lingkungan rumah saya dengan mengacu pada buku Site Analysis Edward T. White, di mana 3 metode pengambilan data yang saya ambil yaitu 1. Inventory atau inventarisasi data. Yang kedua, analisis atau analisis data. Yang ketiga adalah sintesis atau sintesis data. Baik, kita masuk ke inventory atau inventarisasi data. Nah, di dalam inventory ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama elemen fisik. Nah, di dalam elemen fisik juga ini terdapat beberapa bagian seperti topografi. Nah, topografi yang ada pada sekitar rumah saya yaitu memiliki tanah timbunan yang berada di area pemukiman rendah yang cenderung rata. Adapun vegetasinya yaitu terdapat beberapa pohon yang menghiasi area depan rumah. Nah, pohon-pohon ini tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga memberikan keteduhan yang menenangkan, terutama di hari-hari yang panas. Nah, di iklim ini saya menganalisis arah angin pada rumah saya yang biasanya berhembus dari arah utara ke selatan. Adapun analisis pencahayaan matahari rumah, analisis pencahayaan matahari. Nah, di rumah saya ini kebetulan terletak di sudut sekolah. Nah, yang memberikan situasi pencahayaan matahari kurang. Nah, di posisi rumah saya ini seringkali terlindungi oleh bangunan sekolah di sekitarnya. Sehingga sebagian besar area rumah mendapatkan pencahayaan yang kurang. Dinding bangunan sekolah yang mengelilingi membantu mengurangi intensitas sinar matahari secara langsung, dan untuk curah hujan pada rumah saya cukup tinggi, apalagi pada periode bulan Oktober hingga bulan Maret. Nah, yang selanjutnya tata guna lahan. Adapun tata guna lahan di sekitar rumah seperti perencanaan zonasi, pemanfaatan lahan, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian tata ruang, keseimbangan ekologi dan ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu elemen buatan. Nah, adapun elemen buatan pada sekitar rumah yaitu elemen buatan pada jalanan seperti trotoar atau bahu jalan. Nah, adapun juga lampu jalan, saluran drainase dan juga penanda jalan. Sedangkan untuk elemen buatan pada bangunan yaitu fasilitas mekanikal dan elektrikal. Contohnya seperti jika di dalam ruangan itu seperti AC. Nah, selanjutnya ada yang namanya elemen sosial. Nah, di elemen sosial ini terbagi menjadi beberapa. Nah, salah satunya itu pola aktivitas manusia. Nah, adapun pola aktivitas di sekitar lokasi analisis atau lokasi rumah saya memiliki beragam pola aktivitas yang berbeda-beda pastinya di setiap harinya. Nah, di pagi hari aktivitas dimulai dengan kesibukan warga yang bersiap-siap untuk bekerja ataupun pergi ke sekolah. Nah, diakibatkan itu pada pagi hari lalu lintas mulai ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki yang bergerak menuju tujuan masing-masing. Nah, pada siang hari banyak melakukan aktivitas di sekolah maupun di tempat kerja. Nah, di sore hari sama seperti pagi hari, lalu lintas itu mulai ramai diakibatkan para pekerja yang pulang dan juga anak sekolah yang mulai memasuki waktu pulangnya, dan di malam hari merupakan waktu kumpul bersama keluarga masing-masing. Nah, penggunaan ruang pada suatu wilayah rumah tinggal melibatkan perencanaan dan pengaturan berbagai komponen untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, fungsional, dan humoris sebagai penghuni. Contohnya seperti rumah tinggal dan juga fasilitas pendidikan.
Nah, yang selanjutnya norma budaya. Norma budaya pada lokasi sekitar rumah saya mencangkup aturan dikarenakan lokasi rumah saya yang berada di dalam lingkungan sekolah, yang dimana menciptakan lingkungan yang tertib oleh aturan pastinya. Sedangkan di lingkungan warga, sikapnya saling menghargai satu sama lain dan juga memiliki toleransi. Adapun elemen visual seperti dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pemandangan atau view. Pemandangan atau view dapat dilihat seperti banyaknya bangunan pendidikan seperti sekolah. Nah, di dekat sekolah pun kita dapat melihat banyak pedagang-pedagang di setiap jalannya dan juga menemukan hotel di sekitar lokasi analisa site. Nah, yang selanjutnya komposisi ruang. Lingkungan di sekitar rumah diatur sedemikian rupa dengan jarak yang memadai untuk memberikan privasi bagi masing-masing penghuni. Nah, untuk elemen estetisnya, penggunaan pohon pada lokasi, analisis untuk memberikan naungan, menyaring udara, dan menambah keindahan visual. Penggunaan material juga penggunaan material alami seperti batu, kayu, pasir untuk menciptakan tampilan yang harmonis dengan alam. Nah, adapun teknik pengambilan data saya yaitu survei ke lapangan, observasi langsung untuk mencatat kondisi lahan seperti kondisi tanah yang berada di permukaan rendah dan menganalisis pola aktivitas lingkungan. Juga beberapa yang sudah tadi saya baca. Nah, di teknik pengambilan data juga ini saya ada pemetaan di sini ada gambar Dena yang sudah saya buat. Keterangan pada gambar di samping, di mana warna kuning merupakan lahan yang saya analisis. Adapun warna merah yang merupakan rumah warga dan warna biru merupakan area sekolah. Nah, adapun dokumen visual yang pertama yaitu kontur rumah saya yang ditimbun, dan foto kedua yaitu trotoar atau bahu jalan yang ada di area sekitar rumah. Adapun drainase dan penggunaan vegetasi yang ada di jalan. Adapun teknik analisis yang saya pakai yaitu diagram hubungan. Nah, bisa kita lihat pada gambar hubungan antar ruang. Adapun pemetaan peluang dan kendala. Peluangnya ada yang dimana peluang menilai akses ke jalan utama, transportasi umum dan fasilitas umum seperti sekolah. Lahan kosong sebaiknya untuk ketersediaan fasilitas sosial dan rekreasi seperti taman pastinya, karena di area tempat tinggal saya itu bisa dibilang kurang untuk tempat fasilitas sosial seperti taman yang saya tadi sebutkan. Nah, infrastruktur yang ada seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, dan saluran pembuangan yang mendukung pengembangan. Nah, adapun kendala yaitu mengidentifikasi keterbatasan fisik seperti topografi yang curam, risiko bencana alam seperti gempa, banjir, dan kondisi tanah yang tidak stabil. Nah, salah satu contohnya itu jika iklim yang hujannya biasanya pada saat hujan berlangsung selama sehari, dikarenakan lahan yang tidak rata itu yang membuat jalanan di sekitar rumah saya banjir. Nah, juga kadang di jalan memiliki lubang dan jika tergenang air dapat menyebabkan kesalahan fatal untuk pengendara motor. Nah, menilai kekurangan infrastruktur seperti jalanan buruk yang tadi saya sebutkan dan jaringan listrik tidak stabil dan keterbatasan fasilitas air bersih. Nah, adapun teknik analisis yaitu matrik SWOT, di mana S-nya yaitu yang bahasa Indonesianya kekuatan, mudahnya akses menuju sekolah dikarenakan lokasi analisis berada pada area pendidikan.
Kehadiran sekolah juga seringkali disertai dengan peningkatan keamanan, ketertiban di sekitar area tersebut. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari lokasi analisis site ini yaitu kebisingan dari kegiatan sekolah, aktivitasnya yang seperti olahraga, bel, dan acara-acara sekolah yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah juga merupakan salah satu kelemahan pada analisa site ini yang dapat menyebabkan kemacetan. Ya, dan yang ketiga yaitu peluang. Nah, di sini kegiatan ekstrakurikuler melibatkan warga yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Peningkatan lalu lintas di sekitar sekolah dapat meningkatkan risiko kecelakaan terutama bagi anak-anak. Banyaknya kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa dapat meningkatkan polusi udara dan kebisingan. Nah, adapun teknik sintesis yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya menggunakan zoning plan, di mana di sini saya menggunakan 4 zoning, yaitu zoning publik. Publik itu di zona di mana orang luar dan semua orang bisa akses. Nah, di sini seperti teras, ruang tamu. Nah, yang kedua itu ada ruang servis. Nah, di sini di ruang servis ada gudang, ada garasi, dapur, dan WC. Nah, di sini untuk ruangan privat itu kamar tidur, dan untuk semi public atau semi private itu ada ruang makan. Nah, di sampingnya itu adalah sketsa awal desain berdasarkan analisis lokasi. Nah, di sini teknik pengambilan data, observasi langsung. Nah, mengamati kondisi fisik lokasi. Tanah timbunan yang berada di area permukaan rendah yang cenderung rata. Elemen buatan pada lokasi lahan digunakan dengan baik. Pohon-pohon yang menambah keindahan visual tetapi juga memberikan keteduhan yang menenangkan terutama di hari-hari yang panas. Nah, yang kedua yaitu pola aktivitas manusia. Pola aktivitas manusia di sekitar lokasi analisis memiliki beragam pola aktivitas sehari-hari. Seperti yang tadi saya sebutkan, di pagi hari aktivitas dimulai dengan banyaknya warga yang pergi bekerja dan anak-anak yang menuju ke sekolah. Pada siang hari aktivitas tetap berlanjut di tempat kerja dan di sekolah. Dan pada sore hari sama sepertinya di pagi hari, lalu lintas mulai ramai diakibatkan para pekerja sudah pulang dan anak-anak mulai memasuki waktu pulang, dan di malam hari merupakan waktu kumpul bersama keluarga di masing-masing. Nah, hubungan antar elemen di lokasi. Kedekatan rumah tinggal dengan fasilitas pendidikan memudahkan anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan lebih mudah, yang mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka. Nah, di sini ada teknik pengambilan data. Pengukuran data. Untuk lahan yang saya analisis berukuran 7,5 meter dikali 11 meter. Nah, untuk wawancara dan kuesioner berdasarkan data sosial dan budaya dari masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, kurangnya fasilitas publik seperti taman. Nah, yang selanjutnya analisis dokumen menggunakan peta, foto udara, laporan teknis, dan dokumen resmi lainnya yang ada tepat di samping penjelasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.